Kalau ini sampai benar-benar Raffi Ahmad itu melakukan pencucian uang, ini bisa jadi kasus yang sangat besar gitu ya. Ya gua harap sih orang-orang kayak begini tuh bisa dilaporin ya, biar di penjara. Hola netizen yang tercinta, pengacara kondang Hotman Paris tantang Hanifah Sutrisna setelah menuding Raffi Ahmad terlibat pencucian uang. Adapun setelah Hanifah Sutrisna menuding Raffi Ahmad terlibat melakukan pencucian uang, Hotman Paris pasang badan membela Raffi Ahmad. Tidak segan-segan, Hotman Paris juga menantang Hanifah Sutrisna untuk membawa 100 pengacaranya saat bertemu. Hal itu disampaikan Hotman Paris melalui sebuah video yang tersebar di media sosial. Sebelumnya, sosok Hanifah Sutrisna melayangkan tudingan kepada Raffi Ahmad melalui video yang diunggah di channel YouTube NCW. Hanifah menyebut jika Raffi Ahmad menerima uang mencapai ratusan miliar. Ia menyebut jika Raffi Ahmad mengelola uang-uang yang ia dapatkan dari para terduga serta terdakwa korupsi. Menanggapi tudingan yang dilemparkan Hanifah, Raffi Ahmad pun akhirnya buka suara. Raffi Ahmad meminta masyarakat tidak mempercayai tudingan tersebut. Meski menerima tuduhan buruk, Raffi Ahmad berusaha bersikap tenang. Raffi Ahmad menilai tuduhan ini dilayangkan lantaran dirinya mendukung salah satu paslon dalam kontestasi pemilu 2024. Ia menegaskan kembali bahwa narasi adanya pencucian uang ini tidak benar. Salam Hotman Paris dari Bali. Raffi Ahmad difitnah. Disebarkan di medsos bahwa Raffi Ahmad melakukan pencucian uang ratusan miliar. Tapi orang itu tidak bisa menunjukkan tindak pidana induk, karena tidak ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana induknya atau tindak pidana pemicunya, apakah korupsi atau apa, baru kemudian dicuci. Dia tidak bisa menunjukkan. Jadi saya sebagai rekannya Raffi Ahmad dan Hotman siap bertemu dengan orang tersebut yang menuduh. Bawa pengacaranya 100 berhadapan dengan kita hari Senin tanggal 5 jam 8.30 di tempat syuting Trans 7 di Jalan Tendean, ya, di tempat syuting Trans 7 di Jalan Tendean. Raffi Ahmad dan Hotman akan siap menghadapi kamu. Bawa pengacara kamu 100 dan juga seluruh wartawan silahkan datang hari Senin jam 8.30. Hotman Paris dan Raffi Ahmad siap bertarung. Kami adalah orang-orang yang kerja keras pagi, siang, sore. Saya ke Bali juga bekerja. Raffi Ahmad itu sudah bekerja dari 17 tahun. Sedangkan Anda hanya hidup dari bermain kata-kata di medsos. Anda hanya hidup dengan bermain kata-kata di medsos dan sekaligus nyinyir-nyinyir. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini sampai Raffi Ahmad artis saja diserang juga ya, karena dekat dengan Prabowo, katanya ada pencucian uang. Ini gedung saya aja masih ada cicilan, kantornya masih ada cicilan. Dia bilang, ya wajar lah tahun-tahun politik ini banyak serangan-serangan gitu ya. Mungkin orang itu sudah putus asa karena suaranya nggak naik-naik, jadi banyak nyerang-nyerang, banyak orang iri dan dengki. Oke, tetap solid. Oke, Bapak dari NCW, Anda sebut masih dugaan ya. Dugaan berarti kan menduga-duga gitu. Kalau memang Anda yakin ada bukti, silahkan laporkan kan. Silahkan laporkan dan buktikan, tunjukkan bukti itu bahwa Raffi Ahmad salah. Jadi jangan mengumbar gosip-gosip, rumor-rumor seolah-olah Raffi melakukan pencucian uang. Tapi ngomongnya dugaan mana buktinya? Jadi yang menuduh ya tunjukkan buktinya dan laporkan gitu loh. Jangan cuma bikin gosip-gosip gorengan karena hanya isu pilpres gitu ya. Tolong ya, berpikir pakai akal sehat. Tuh dengerin bapak-bapak NCW, Hotman Paris akan siap menghadapi kamu, bawa pengacara 100. Tanggal 5 Februari Senin ya, silahkan datang. Silahkan datangi kalau berani. Datangi Hotman Paris. Jos. Heboh banget di media sosial, lagi rame banget tentang Raffi Ahmad yang diduga melakukan pencucian uang gitu ya. Tapi dibantah sama Bang Hotman Paris, malah Bang Hotman Parisnya itu menantang balik, suruh bawa advokatnya itu ya 100 katanya. Itu suruh datang nemuin Bang Hotman Paris katanya guys ya. Disuruh membuktikan gitu katanya begitu. Cuman begini guys ya, kalau ini sampai benar-benar Raffi Ahmad itu melakukan pencucian uang, ini bisa jadi kasus yang sangat besar gitu ya. Tapi kalau misalkan ini Raffi Ahmad nggak terbukti, ya gua harap sih orang-orang kayak begini tuh bisa dilaporin ya, biar di penjara karena ya menggiring opini-opini jelek gitu ya.
mentang-mentang karena ada pilpres kali ya, jadinya itu semua cara itu bisa digerakkan gitu ya, termasuk ke nyerang-nyerang pendukungnya gitu ya. Mungkin karena Raffi Ahmad itu berteman sama Gibran sama Kaisang gitu kali ya, jadinya itu dikiranya itu kayak yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Tapi ya mudah-mudahan ya, kalau memang itu nggak benar, orang yang pertama kali ngomong ini mudah-mudahan diproses sih, kalau bisa dipenjara sih kayak begini, karena menggiring opini-opini jelek kayak gitu. Walaupun diduga ya gitu, tapi udah melontarkan sebuah nama gitu, itu udah menggiring opini yang sangat buruk gitu ya. Agar supaya menjadi edukasi dan juga seluruh rakyat Indonesia bisa tahu, bisa memahami terkait dengan kondisi yang ada saat sekarang ini ya, karena banyak orang-orang yang mendukung paslon 02, kemudian ada sebuah serangan yang begitu masif ya, entah itu diduga ada korupsi, entah itu diduga melakukan tindak pidana yang lain-lain dan sebagainya. Dan ini terkait dengan adanya seorang ketua NCW yang muncul di berbagai media sosial yang akhir-akhir ini trending. Dia mengatakan bahwa ada dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh artis kondang, dalam hal ini Mas Raffi Ahmad. Nah, kemudian sekarang ya telah ditanggapi, telah direspon baik oleh Bang Hotman Paris dan menantang ketua NCW ini datang untuk bertemu dengan Bang Hotman Paris dan Raffi Ahmad, dan tentunya ditantang dengan sebuah catatan bahwa bawa bukti-buktimu. Nah, ini baru hebat, mantap Bang Hotman Paris. Terus suarakan kebenaran ya, terus suarakan hal-hal yang baik untuk bangsa ini. Jadi seluruh rakyat Indonesia harus menyaksikan ini, apakah mereka ini bisa tampil dan membawa bukti terkait dengan dugaan, terkait dengan ucapan mereka ya. Jangan sampai hanya modal bacot di media sosial ya, jangan sampai hanya ingin untuk agar supaya ada perhatian kepada mereka ya, kalau bahasanya itu cari muka ya gitu loh ya. Jangan sampai cuma banyak ngomong doang ya, jangan sampai cuma omong-omong. Ya, jadi ini luar biasa ini respon dari Bang Hotman Paris, sehingga apa? Supaya rakyat bisa tahu, wah mereka ini dari mana sih ya, siapa sih yang gerakkan mereka ini, sehingga baru lantang berbicara, baru begitu kritis pada saat mau memasuki pemilu ya. Ini kan aneh, selama ini kemana aja mereka ini ya? Itu kan pertanyaan semua rakyat Indonesia ya. Mereka ketika diam-diam, ketika tidak ada pemilu dan sebagainya, mereka diam wae tuh ya. Dan dengar-dengar ya, ini cuma dengar-dengar, katanya apa yang dilakukan oleh mereka ini ada dalam salah satu ya, nggak tahu itu ketuanya atau siapanya itu menentang hilirisasi ya, yang juga ikut-ikutan ya tidak suka dengan hilirisasi, artinya menolak dengan hilirisasi. Jadi kita sudah tahu siapa mereka ini ya, oleh karena itu terima dong tantangan Bang Hotman Paris, datang temui mereka, bawa bukti-bukti kalian, jangan cuma bicaranya yang besar ya, jangan cuma tahu provokasi dan menyesatkan rakyat. Dan ini juga yang saya ingin mau katakan ya, saat sekarang ini yang paling banyak ribut itu ya para elit-elit aja ya, terkait dengan pemilu ini ya. Banyak sekali ya, 02 ini paling banyak sekali diserang, difitnah ya. Bahkan bis sekalipun yang tidak bisa mengantar atau dibatalkan itu 02 juga yang salah ya. Katanya ada intimidasi, ada ya pemerintah juga yang disalahkan, dan belum tentu itu ya dibatalkan karena karena soal pemilu atau mendukung salah satu capres siapapun, belum tentu ya. Mungkin ada hal-hal yang pemilik bis itu pikirkan sehingga
mereka membatalkan. Ya mungkin gitu loh. Oleh karena itu, jangan hanya karena mereka-mereka orang hebat ini mendukung salah satu capres kemudian difitnah yang tidak-tidak. Ya kalau memang kalian punya bukti kuat, ya kalian punya data-data seperti yang kalian sampaikan, jangan cuma berani ngomong di media sosial, wah ini pencucian uang, ini begini. Ya laksanakan dulu, ya laporkan dulu, tindak dulu. Nah kalau sudah ada hasilnya baru kalian umumkan. Nah itu baru hebat. Ini belum, baru dugaan sudah berbicara sana sini, sehingga ini ditantang. Ya kalau mereka tidak datang, ya berarti kita sudah tahu siapa mereka ini. Di balik mereka ini siapa yang menggerakkan, ya tetap semangat Bang Hotman, terus suarakan kebenaran. Tentunya ini menjadi sebuah edukasi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa tidak semudah itu untuk mempercayai orang-orang yang hanya melakukan fitnah dan juga melakukan hal-hal yang tentunya ya ingin mendiskreditkan orang lain, ya ingin mendiskriminasi orang lain, dan itu tidak baik. Oke, salam perjuangan. Terima kasih.